Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa aqi sayyidah hasanah tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan fi ayatin ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu. Jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kalimat yang indah di pagi yang penuh berkah, melainkan kita sebagai hamba-Nya senantiasa bersyukur, bertafakur atas segala nikmat, karunia rahmat serta hidayah yang Allah berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah, segala bentuk syukur kita hancurkan kepadanya. Karena sampai dengan saat ini alhamdulillah, dari sekian banyak manusia yang Allah berikan usia, Allah berikan kesehatan, Allah memilih kita, melembutkan hati kita dan meringankan langkah kita untuk hadir ke masjid, untuk rukuk dan sujud sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas ini, kehadiran kita di masjid ini menambah ukhuwah Islamnya kita, menjalin silaturahim dan hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kerinduan kita kepada suri tauladan kita, wa habilana wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari Idul Adha adalah siar yang sangat agung di antara siar-siar agama Allah. Kita disuruh zikir dan syukur. Kita tampakkan kegembiraan pada hari ini dengan nikmat yang telah Allah berikan. Ada beberapa sebutan bagi Idul Adha yang kita rayakan saat ini. Pertama, Hari Raya Haji, karena pada saat ini umat Islam menunaikan ibadah haji dengan ritual paling utamanya adalah wukuf di Arafah. Ibadah haji merupakan syiar persatuan umat Islam, karena mereka yang pergi ke tanah suci Mekah itu hanya mempunyai satu tujuan, untuk menunaikan perintah Allah atau kewajiban Islam yang kelima. Patut kita syukuri kepada Allah setelah 3 tahun lamanya keberangkatan haji Indonesia pada umumnya dan pada khususnya kita yang ada di Indonesia ini ditunda keberangkatannya karena adanya wabah dunia yang melanda kehidupan kita. Dan alhamdulillah pada tahun ini atas izin dan rahmat Allah, saudara-saudara kita pada hari ini dapat melaksanakan ibadah di Tanah Suci Al-Mukarramah. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, kekuatan, dan pulang ke Tanah Suci membawa haji yang mabrur diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kedua, Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga dengan Idul Adha. Artinya hari raya memotong kurban hutan ternak. Karena memang saat ini tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah kita diperintahkan, disunahkan untuk memotong hewan kurban, baik itu unta, baik itu sapi, kerbau, domba, kambing, dan lain sebagainya, sebagai bentuk cinta dan bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan hewan kurban adalah sebuah gambaran keikhlasan,
kesabaran dan kepatuhan Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Cintanya kepada Allah jauh lebih besar cintanya daripada cintanya kepada istri, kepada anak, dan kepada harta dan benda. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dialognya yang sangat indah, seperti yang dituliskan dalam bahasa yang sangat indah sekali yang menyejukkan di dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Al-Asafat ayat 102. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'yi qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati af'al ma tu'sar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada usianya ketika bersama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku milikmu, maka pikirkanlah olehmu bagaimana pendapatmu. Maka anak Ibrahim menjawab, wahai ayah bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Inilah dasar sejarah syariatkan kurban bagi umat Islam yang punya kemampuan untuk melaksanakan kurban 1 tahun sekali pada hari raya Idul Adha ini. Penyembelihan kurban merupakan tindakan penunjukan dan penguasaan kecenderungan hewani dalam diri manusia itu sendiri, yang dalam bahasa agama disebut an-nafsu al-amarah dan an-nafsu al-lawwamah, yakni keinginan, hasrat ataupun kemauan rendah yang selalu mendorong atau menarik manusia kepada kekejian dan kejahatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern ini dapat kita saksikan oleh masyarakat Indonesia dinamakan dengan zaman reformasi. Tampak jelas terlihat oleh mata indera kita, tidak terbantahkan bahwa logika lingkungan cinta duniawi dan merebak serta mewabah mencermati perilaku hidup dan kehidupan manusia, di mana manusia dipandang sebagai objek, bukan sebagai subjek. Kadar dan nilai manusia ditentukan seberapa jauh nilai materi yang dimilikinya. Maka wajarlah jika manusia zaman sekarang ini merasa asing, bahkan bingung hidup di dunia di atas bumi yang fana ini. Oleh karena itu, mari penyembelihan hewan kurban yang mulai hari ini kita sepantasnya membuat kesadaran baru kepada kita untuk memahami akan hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Namun, sayang makna dari kerelaan kurban masih kurang mendapat perhatian khusus terhadap kita dan penghayatan yang memadai, karena masih banyak orang-orang di sekeliling kita cuma menanti pengorbanan dari orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di samping itu, melalui perintah kurban, Islam mengajarkan bagaimana membangkitkan kepekaan dan kepedulian sosial kita kepada sesama saudara kita yang lain, yaitu membantu terbinanya persaudaraan yang hakiki, cinta kasih dan tanggung jawab antar sesama umat. Salah satu budaya yang relevan dengan nilai sosial adalah berkurban dan bergotong royong. Selanjutnya, gotong royong yang akan membangun jiwa kebersamaan dalam kehidupan dan konteksnya membangun Indonesia yang tangguh dan tumbuh. Maka kebersamaan yang tumbuh diantaranya yang pertama dalam hak dan kewajiban, kemudian kebersamaan dalam penerimaan setiap ujian, kebersamaan dalam berjuang meraih kesejahteraan dan kemerataan keempat, kebersamaan dalam hal pendistribusian kesejahteraan
dan kemanusiaan serta kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara ini. Maka filosofi ibadah haji yang harus kita lestarikan dan laksanakan dalam kehidupan kita, di antaranya yang pertama, meninggalkan keluarga dan tanah air. Tujuannya tak lain semata karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita putuskan hati, perasaan dan jiwa yang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya adalah hendaknya kita putuskan diri pada Sang Khaliq dalam setiap gerak dan langkah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saat di tanah suci kita berusaha ihram, berbusana ihram yang sembah putih. Maknanya adalah putih adalah tanda kesucian. Dan yang ketiga, haji telah mempersatukan umat Islam di seluruh dunia, dipersatukan dengan tauhid dan akidah yang sama. Pesannya adalah agar umat Islam bersatu, jangan berpecah belah. Dengan demikian, haji mengajarkan kepada kaum muslimin tentang semangat persaudaraan ukhuwah Islami. Dalam surat Al-Hujurat Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwan, sesungguhnya kita ini orang-orang muslim adalah bersaudara. Dan yang keempat, melempar batu saat umrah di Mina adalah simbol melempar batu terhadap setan yang menggoda. Filosofinya adalah bahwa setan adalah musuh manusia yang nyata. Karenanya jangan sampai tergoda dengan bujuk dan rayuan setan yang ingin manusia tergelincir berkubang dalam noda dan dosa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui momentum yang baik ini dapat kami simpulkan bahwa makna lain dari berkurban adalah upaya mereformasi diri sendiri dengan jalan menyembelih serta membunuh watak dan tabiat hewani yang kita miliki, seperti mau menang sendiri, tamak dan rakus serta bakhil, gila kekuasaan, ambisi yang sendiri yang tak terkendali, sombong dan arogansi, iri hati dan dengki, tidak mau mendengarkan kritik dan nasihat dan lain sebagainya dari segala sifat yang tidak terpuji. Yang kedua, ibadah kurban mengandung aspek ilahiyah di samping aspek insaniah. Dalam aspek insaniah sosial adalah menumbuhkan ketentaran persaudaraan silaturahim dalam rangka mendorong semangat pengabdian kepada Allah dan sesama manusia. Dan yang ketiga, ibadah haji mengajarkan bahwa hendaknya kita fokus diri pada Sang Khaliq dalam setiap gerak dan langkah kita. Dan yang terakhir adalah haji mempersatukan umat Islam di seluruh dunia, dipersatukan dengan tauhid dan akidah, dan dari segala penjuru dunia kita menghadap ke arah kiblat yang sama. Maknanya adalah agar umat Islam bersatu, jangan sampai terpecah belah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya tahun ini merupakan tahun terbaik bagi kita untuk melaksanakan kurban, melaksanakan peningkatan amal ibadah kita, sehingga pada akhirnya kita menjadi muslim yang sejati, muslim yang berkarya dan baik di hadapan Allah, dan baik juga hubungan kita sesama manusia. Mari kita awali doa ini dengan sama-sama menandakkan tangan, kemudian berharap kepada Allah kiranya kita diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas dan aktivitas kita sebagaimana biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Ya Allah, Zat yang Maha Adil. Pada hari ini kami berkumpul merayakan hari raya yang Engkau agungkan, hari raya Istana Pusantara dalam kehidupan umat manusia, khususnya manusia yang mengakui keberadaan yang Maha Besar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Rahman. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa para bapak ibu kami, para sahabat kami, para pemimpin bangsa kami yang beriman, kedua orang tua kami yang sangat kami sayangi dan yang mereka telah menyayangi kami. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, perkenankanlah doa dan kita kami. Kiranya senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kami, sehingga kami mampu menjalankan semua yang Engkau perintahkan, Ya Rabb, dan meninggalkan semua apa yang Engkau larang. Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkanlah pula kepada kami hati yang pandai bersyukur, sehingga kami dapat bersyukur segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, limpahkanlah rezeki yang Engkau berkati, dan jadikanlah rezeki itu sebagai alat untuk memperkokoh silaturahim, sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada-Mu, Ya Rabb, bukan menjadi sumber bencana di antara kami. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mu'asyid, perkenankanlah doa kami, Ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum wazkuru 'ala ni'matihi yazidkum wala zikrullah akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.